Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya nak ya di pembelajaran kimia. Nah hari ini pokok bahasan kita itu tentang bab baru yaitu tentang kimia unsur. Nah saya akan share screen untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini yang kita bahas adalah kimia unsur yang pertama, yaitu tentang gas mulia dan halogen. Jadi sebenarnya di kelas 1 kalian sudah membahas tentang kelompok-kelompok unsur di dalam sistem periodik. Nah, kali ini kita bahas itu tentang gas mulia dan halogen. Nah, adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia dari unsur-unsur gas mulia dan halogen, kemudian menjelaskan dan memahami manfaat dan proses pembuatan unsur-unsur gas mulia dan halogen itu. Nah, jadi kalau kita petakan di mana unsur yang kita tahu itu ada sekitar 186 unsur, dikelompokkan dan dijadikan satu di dalam tabel periodik unsur yang bisa kalian bawa kemana-mana, seperti sekarang. Dan yang nantinya kita pelajari itu adalah sifat-sifat unsurnya, kemudian terdapatnya di alam, kemudian kegunaan unsur dan senyawanya, serta cara memperoleh atau mendapatkan unsur tersebut. Nah, kemudian kelompok unsur sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada unsur yang reaktif, artinya reaktif, dia tidak terdapat dalam keadaan bebas di alam. Artinya dia telah bersenyawa. Karena dia reaktif sehingga dia bersenyawa dengan unsur lain. Nah, golongan itu ada golongan alkali atau 1A, ada golongan alkali tanah atau 2A, kemudian ada golongan 6A dan 7A atau halogen. Nah, sedangkan ada unsur yang tergolong tidak reaktif. Kenapa dia tidak reaktif? Karena dia telah mencapai yang namanya kestabilan. Nah, karena dia tidak reaktif, sehingga di alam dia terdapat dalam keadaan bebas. Bisa berupa gas gitu ya, nak ya. Misalnya ada golongan gas mulia seperti He, Ne, Ar, Kr, Xe gitu ya. Dan ada emas. Emas juga di alam itu dalam bentuk bebas dan ada platina. Nah, kemudian langsung saja, nah kelimpahan unsur di alam. Seperti yang kita tahu, unsur di kulit bumi itu yang paling banyak adalah oksigen, ya. Di kulit bumi yang terbanyak itu ada oksigen, menyusul dengan silikon dan selanjutnya. Nah, kemudian kalau di udara kering, unsur yang paling banyak kita peroleh adalah gas nitrogen, disusul dengan gas oksigen, kemudian ada argon di sini. Argon adalah golongan gas mulia. Jadi argon banyak terdapat di udara yang kering. Nah, kalau di perairan atau di dasar laut, unsur yang paling banyak itu juga oksigen, kemudian ada hidrogen gitu ya. Dan ada Cl, klorida di sini, dan itu termasuk golongan halogen ya nak ya. Cl terdapat di garam yang ada di dasar laut. Nah, unsur di muka bumi ini seperti yang saya bilang tadi, ada yang dalam bentuk bebas, karena dia unsurnya itu tidak reaktif, kemudian ada di dalam bentuk senyawa. Senyawanya itu dalam bentuk yang namanya mineral. Nah, apa itu mineral? Jadi mineral itu adalah suatu biji, biasanya itu dalam berupa batuan, yang di dalamnya itu mengandung unsur dengan kadar yang tinggi. Itu yang dikatakan mineral ya nak ya. Nah, unsur non-logam, dalam hal ini itu ada gas mulia dan halogen, biasanya itu dalam bentuk bebas. Namun halogen itu banyak yang bersenyawa ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ada gas mulia biasanya itu dalam bentuk monoatomik di alam. Ya, karena dia termasuk unsur yang tidak reaktif. Nah, kalau halogen di alam itu ada bentuk mineralnya itu, kalau fluorin mineralnya ada fluorid, ada kreolit, Cl itu ada halit atau garam dapur ya, NaCl. Bentuk bebasnya itu dia dalam bentuk gas, Cl2 diatomik. Ingat ya, halogen itu dalam bentuk diatomik. Kalau Br itu bentuk bebasnya itu adalah gas brom dalam bentuk air laut atau bromargitit ya. Sedangkan I itu bentuk bebasnya adalah I2 dan di air laut juga namanya NaIO3 atau natrium iodat.
Nah, kita lanjut untuk senyawa lain, biasanya mineralnya itu besi, mineralnya namanya pirit. Nah, begini bentuk mineral, nah, dia seperti batuan. Besi, mineralnya pirit, kemudian krom itu mineralnya kromit. Ini adalah aluminium, ini famous sekali. Mineral dari aluminium adalah bauksit. Kemudian emas itu dia keadaannya bebas ya, karena dia tidak reaktif, karena dia merupakan logam mulia. Makanya dia dikatakan logam mulia, nak. Karena dia di alam itu dalam bentuk bebas, tidak dalam bentuk mineral. Nah, kemudian ada Si, silikon, dia itu dalam bentuk kuarsa. SiO2, biasanya ini dibentuk dan digunakan untuk kaca. Kemudian Cu atau tembaga itu dalam bentuk kalkosit. Nah, kita lanjut untuk gas mulia. Nah, di sini gas mulia adalah golongan 8A ya, yang kita tahu di dalamnya itu ada helium, ada neon, ada argon, ada kripton, kemudian ada yang namanya xenon dan radon. Nah, biasanya unsur yang paling terakhir yaitu si radon ini, nak, merupakan unsur apa? Radioaktif. Nah, di mana helium itu kestabilannya duplet. Artinya dia stabil duplet, elektron valensinya adalah 2. Sedangkan untuk unsur gas mulia lain, mulai dari Ne dan radon, itu kestabilannya oktet, atau mencapai kestabilan elektron valensi 8. Karena kestabilannya ini membuat gas mulia sangat sulit bereaksi dengan unsur lain. Namun, kereaktifannya itu akan meningkat seiring pertambahan nomor atomnya. Jadi yang kita lihat di sini, lihat untuk He, Ne, dan Ar dia sangat-sangat tidak reaktif. Sedangkan untuk Kr, Xe, dan radon itu tidak reaktif aja. Artinya untuk Kr dan Xe masih bisa terbentuk senyawanya. Nah, wujudnya semua gas, dia itu gas yang tidak berbau, tidak berasa, ya tidak berwarna gitu ya. Untuk warna nyalahnya di sini bisa kalian lihat. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya kecenderungan ya, nak ya, kecenderungan sifat keperiodikan. Sebenarnya kalau ini sama semuanya dari kelas 1 juga ini tidak berubah. Jari-jari atom dari atas ke bawah itu semakin besar. Ya, untuk energi ionisasinya itu dari atas ke bawah semakin menurun. Nah, karena energi ionisasi dari atas ke bawah semakin menurun, dibuktikan dengan pada tahun 1962, Xe itu bisa dibentuk senyawanya oleh ilmuwan yang bernama Neil Bartek dan Lohmann. Ya, senyawanya namanya XePtF6. Nah, ini terbukti karena Xe itu energi ionisasinya semakin turun, artinya apa? Artinya dia semakin mudah untuk melepaskan elektron. Kalau semakin mudah melepas elektron, sehingga dia bisa dibentuk senyawanya. Ini terbukti. Kemudian ada beberapa senyawa lain, yaitu dari Kr, Xe, dan Rn, itu bisa dibentuk senyawanya. Artinya apa? Dia bersenyawa dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan sangat besar. Siapa itu, Miss, yang memiliki keelektronegatifan sangat besar? Ada fluorin dan oksigen. Ingat, untuk Xe, Kr, dan Rn itu hanya bisa bereaksi dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan terbesar. Itu ada F dan O. Sehingga senyawanya ini ada XeF2, ada KrF2, kemudian ada XeO2. Nah, jadi karena semakin bertambahnya nomor atom, maka kereaktifannya itu semakin meningkat. Sehingga untuk Kr, Xe, dan Rn itu bisa dibentuk senyawa. Bisa dipahami ya, nak ya, untuk gas mulia. Nah, kemudian untuk kegunaannya sendiri. Sebenarnya banyak sekali kegunaan dari gas mulia ini. Misalnya yang pertama ada helium. Helium biasanya digunakan untuk pengisi balon udara. Nanti bisa kalian baca. Kemudian untuk semua gas mulia ya, yang perlu kita ingat di sini, semua gas mulia itu untuk membuatnya diambil atau diisolasi dari yang namanya gas alam. Kalau He sendiri, dia diisolasi dari gas alam. Dari gas alam. Nah, dari gas alam kemudian cara pengisolasiannya itu menggunakan destilasi bertingkat.
Nah, jadi semua gas mulia diperoleh dari yang namanya destilasi bertingkat atau destilasi fraksionasi. Nah, ini semua gas mulia diperoleh menggunakan destilasi fraksionasi. Kalau helium itu dari gas alam. Nah, kemudian ada neon. Lampu neon sering disebut orang benar karena apa? Karena neon di sini dipakai untuk pengisi lampu. Kemudian ada pendingin reaktor nuklir. Kemudian lampu runway bandar udara. Jadi kalau kalian lihat ada lampu-lampu di bandar udara itu dari neon. Kemudian argon. Nah, argon tadi banyak terdapat di udara yang kering ya, Nak ya. Jadi dia itu pengisi tap lamp pada bola lampu dengan kawat tungsten. Nah, sebenarnya itu ya. Kalau krypton sendiri ini juga bisa untuk pengisi bola lampu pada runway bandar udara. Nah, kalau xenon fungsinya itu ada pembuatan tabung elektron, kemudian lampu blitz pada kamera. Nah, radon itu karena dia bersifat radioaktif sehingga dia itu biasanya digunakan untuk terapi penderita kanker. Nah, kalau tadi helium, dia diisolasi menggunakan gas alam sehingga diperolehlah gas helium. Sedangkan untuk ini ya, Nak, untuk neon sendiri, neon, kemudian argon, kemudian krypton dan xenon itu diperoleh diisolasi dari udara kering. Karena yang kita tahu tadi si argon sangat banyak terdapat di udara kering. Dengan cara apa, Miss? Sama caranya dengan destilasi fraksionasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, radon itu sifatnya adalah radioaktif. Karena dia radioaktif sehingga tidak dapat kita buat di alam. Sehingga kalau radioaktif ada namanya reaksi fisi dan fusi gitu ya. Nah, jadi dibentuknya dari reaksi radioaktif. Nah, reaksi dengan apa? Ada namanya Ra. Jadi radon diisolasi dari Ra menggunakan reaksi radioaktif baik itu fisi maupun fusi. Itu ya, Nak. Nah, inilah untuk gas mulia. Sebenarnya nggak banyak hal yang kita bahas di gas mulia. Karena apa? Karena dia selain dia sangat stabil, kemudian dia juga jarang kita temukan di alam, kecuali tadi si argon ya, karena argon terdapat banyak di udara kering. Nah, kita lanjut untuk halogen. Nah, halogen itu biasanya berasal dari bahasa Latin, di mana halogen itu artinya adalah pembentukan garam. Yang kita tahu unsur halogen itu terdapat banyak di garam. Misalnya NaCl, kemudian ada KCl, itu banyak pembentukan garam. Nah, di sini kelompok dari halogen ada fluorin, ada klorin, bromin, iodin, dan astatin. Dan pasti sama, astatin di sini juga bersifat radioaktif. Nah, untuk elektron valensinya yang kita tahu karena dia golongan 7A, maka elektron valensinya adalah 7. Untuk stabil, halogen membutuhkan 1 elektron. Artinya dia menerima 1 elektron, kemudian membentuk muatan minus 1. Nah, namun bedanya di sini, untuk halogen, untuk Cl, Br, dan I, biloxnya itu bisa lebih dari 1. Bisa minus 1, positif 1, positif 3, positif 5, dan positif 7. Nah, untuk fluorin itu bentuknya adalah gas, Cl juga gas, bromin itu bentuknya cair, ingat ya Nak, brom itu bentuknya cair, sedangkan iodin itu bentuknya padat. Nah, jadi di sini terjadi kompleksitas di golongan halogen. Karena apa? Karena setiap unsurnya ada yang mengandung gas, berwujud gas, ada yang berwujud cair, yaitu brom, dan ada yang berwujud padat, yaitu iodin. Nah, untuk warnanya sendiri, fluorin itu kuning, klorin itu hijau, bromin coklat, dan iodin itu hitam, seperti ungu ya. Nah, kemudian kereaktifannya itu menurun seiring bertambahnya nomor atom. Jika kita lihat, nah, untuk fluorin dia bereaksi dengan air. Klorin itu bereaksi sedikit, bromin itu juga bereaksi sedikit, sedangkan iodin dia sukar larut. Artinya apa? Semakin meningkatnya nomor atom, maka kereaktifan dari golongan halogen juga semakin menurun. Nah, halogen ini biasanya juga kita sebut dengan yang paling oksidator kuat, ya.
oksidator kuat golongan halogen. Jadi kalau oksidator kuat letaknya itu paling kanan dari sistem periodik. Artinya ada halogen. Kenapa, Miss, bukan gas mulia? Kan gas mulia paling kanan. Gas mulia itu merupakan unsur yang stabil, sehingga dia tidak masuk ke dalam oksidator kuat. Jadi oksidator kuat itu adalah halogen. Jadi, Miss, kalau reduktor kuat siapa? Reduktor kuat berada di sebelah kiri. Paling kiri dari sistem periodik itu ada yang namanya alkali. Jadi untuk halogen dia merupakan oksidator kuat. Itu sih yang paling sering ya, Nak, ya, ditanyakan oksidator kuat untuk halogen. Nah, sama seperti yang tadi, jari-jari atom dari atas ke bawah itu semakin meningkat. Energi ionisasi, afinitas elektron dan keelektronegatifan dari atas ke bawah semakin menurun karena dia berbanding terbalik dengan jari-jari gitu ya. Kemudian kereaktifannya juga seperti yang saya bilang dari atas ke bawah kereaktifannya juga semakin menurun, juga kestabilannya. Nah, sifat oksidatornya juga sama, Nak. Berarti oksidator kuat siapa? Oksidator kuat adalah si fluorin. Nah, kalau pembentukan asam dari atas ke bawah itu semakin meningkat. Artinya apa? Asam yang paling kuat adalah Hi. Nah, tadi saya bilang kalau halogen ini termasuk yang sangat reaktif karena dia termasuk oksidator yang kuat. Buktinya apa? Si halogen ini termasuk yang paling reaktif atau oksidator kuat. Yang pertama, dia itu mudah menguap dan menyublim. Mudah menguap karena dia bentuknya gas, mudah menyublim karena ada yang bentuknya itu kepadat gitu ya, Nak ya. Kemudian fluorin sangat reaktif dengan air, sedangkan klorin dan bromin itu bereaksi sedikit seperti yang saya bilang, sedangkan iodin tidak bereaksi sama sekali. Kemudian dia bisa membentuk basa kuat dalam air, contohnya apa? Basa kuat dalam air. Kemudian dia bisa membentuk garam, dan seperti yang saya bilang tadi, dia merupakan oksidator yang kuat. Ingat ya, golongan halogen merupakan oksidator kuat, dan sifat oksidatornya itu menurun seiring bertambahnya nomor atom, kemudian juga kereaktifannya juga menurun seiring bertambahnya nomor atom. Nah, kita lanjutkan untuk kekuatan asam dari unsur halogen. Nah, lihat, Nak, seperti yang saya bilang tadi, asam yang paling kuat adalah Hi. Ya, karena apa? Jadi dari atas ke bawah kekuatan asamnya itu semakin meningkat. Berarti asam yang paling kuat siapa? Hi. Hi yang asamnya paling kuat, disusul dengan HBr, HCl, dan HF. Nah, namun titik didih berbeda. Seharusnya kekuatan asam berbanding lurus dengan yang namanya titik didih. Nah, harusnya di sini juga ada Hi ya, Nak ya. Kemudian HBr, HCl, dan HF. Namun, logikanya dan faktanya, HF itu memiliki titik didih yang paling tinggi. Kalau kalian ingat kelas 1, saya sudah jelaskan ini. Kenapa pada ikatan kimia? Kenapa HF yang ikatannya itu paling lemah, namun titik didihnya paling tinggi? Karena alasannya di HF itu terdapat yang namanya ikatan apa? Masih ingat, Nak? Di HF ada namanya ikatan apa? Masih ingat? Kenapa dia titik didihnya tinggi? Ada ikatan halogen ya, karena ada ikatan antara H dengan FON. Ini termasuk. Ada ikatan halogen sehingga menyebabkan HF titik didihnya lebih tinggi dari HI. Sebenarnya kan ini urutannya sesuai ya. HI, HBr, HCl. Namun si HF lebih tinggi karena HF ini memiliki ikatan halogen. Yang memiliki ikatan halogen lagi siapa? Ada H2O, kemudian ada NH3. Nah, kemudian untuk asam oksihalogen. Apa itu asam oksihalogen? Halogen yang berikatan dengan oksigen. Itu ada ClO negatif, ClO2 negatif, kalau kalian ingat ada ClO3 negatif dan ada ClO4 negatif. Nah, untuk asam oksihalogen yang berbeda, di sini kekuatan asamnya dimulai dari Cl. Jadi si Cl itu memiliki kekuatan asam yang paling tinggi. Artinya apa? Artinya dari atas ke bawah kekuatan asam oksihalogen itu semakin menurun. Jadi si Cl itu memiliki kekuatan asam oksihalogen yang paling kuat.
Ingat ya, Cl, kemudian Br, dan I. Kalau tadi kekuatan asam halidanya yang paling kuat itu si Hi. Namun, kalau kekuatan asam oksihalogen, itu yang paling kuat adalah si Cl. Nah, jadi si F itu tidak ada ya, nak. Kenapa? Karena bilox dari si F kan hanya -1, sehingga si F tidak masuk ke dalam asam oksihalogen. Nah, untuk asam oksihalogen yang sama, artinya dia sama, berbeda untuk banyaknya O. Artinya semakin banyak O-nya, maka kekuatan asamnya juga semakin tinggi. Maka ini asam perklorat lebih tinggi dari asam klorat, kemudian lebih tinggi dari asam klorid dan hipoklorid. Artinya semakin banyak jenis O, semakin banyak O-nya, maka kekuatan asamnya semakin tinggi. Kemudian untuk kekuatan asam yang berbeda, HClO itu lebih tinggi dari HBRO, lebih tinggi dari HIO. Itu yang perlu kalian ingat. Nah, kemudian semua asam oksihalogen dan garamnya itu merupakan oksidator yang kuat. Nah, kita lanjut untuk reaksinya. Yang pertama, reaksinya dengan air gitu ya. Nah, kalau F2, gas fluorin, direaksikan dengan air akan menghasilkan asam halida. Karena apa? Karena tadi juga bilox dari F itu hanya -1. Sedangkan untuk Cl, Br, dan I, ketika kalian tambahkan air, hasilnya itu adalah asam halida ditambah asam hipohalid. Hasilnya akan asam halida ditambah asam hipohalid. Ingat ya, nak ya. Kalau F ditambah air, hasilnya akan asam halida aja. Kalau Cl, Br, dan I ditambah air, hasilnya adalah asam halida ditambah asam hipohalid. Nah, ini contoh reaksinya. F ditambah H2O, hasilnya HF, asam halida, dan O2. Sedangkan Cl2 atau Br2 atau I2 ditambah air, hasilnya akan asam halida ditambah asam hipohalid. Nah, lanjut untuk reaksinya dengan hidrogen. Halogen ditambah hidrogen, hasilnya adalah asam halida. Nah, yang kita tahu HF itu adalah asam yang lemah ya, nak ya. Asam lemah itu HF, yang lainnya itu asam kuat. Namun HF sendiri memiliki titik didih yang paling besar karena HF mempunyai ikatan halogen. Nah, kemudian reaksi yang berikutnya yaitu reaksinya dengan oksigen. Nah, kalau dengan oksigen, di sini kita lihat halogen ditambah oksigen, hasilnya adalah oksida halogen. Oksida halogen dapat dibentuk, ini dia oksida halogen ya, nak ya. Ada XO2, X2O, X2O3, X2O5, dan X2O7. Ini dia. Nah, fluorin tidak dapat membentuk oksida X2O dengan bilox -1 saja. Nah, jadi yang saya bilang tadi, fluorin itu hanya bisa, biloxnya hanya -1, sehingga dia oksidanya hanya X2O untuk fluorin. Kalau untuk Br, Cl, dan I itu bisa X2O3, X2O5, dan X2O7. Begitu. Kemudian reaksinya dengan reaksi dengan halogen, artinya halogen ditambah halogen itu reaksi antar halogen namanya ya, nak ya. Bisa kita lihat di sini, nilai N yang memenuhi itu adalah 1, 3, 5, 7, sesuai dengan biloxnya tadi. Nah, keelektronegatifan halogen 2 harus lebih besar dari keelektronegatifan halogen 1. Yang kita lihat tadi ya, dari atas ke bawah, keelektronegatifan itu akan semakin menurun. Karena dari atas ke bawah, keelektronegatifan harus semakin menurun. Di sini, keelektronegatifan halogen 2 yang mana? Ini halogen 2, B ya. B yang mengandung N di sini, harus keelektronegatifannya lebih besar. Artinya apa? Halogen 2 itu letaknya harus lebih atas dibandingkan dengan halogen 1. Ya, di sini kuncinya adalah halogen 2 letaknya harus lebih atas. Karena apa? Halogen yang letaknya paling atas, lebih atas, keelektronegatifannya lebih besar. Kita lihat. I2 ditambah Cl2. Ini kan nggak ada N-nya di sini, jadi boleh yang mana aja. Karena Cl2 di sini letaknya lebih atas dari I, sehingga reaksinya bisa terbentuk. Itu ya.
Nah, kemudian Cl2 ditambah 3F2. Nah, di sini juga F, dia letaknya lebih atas dari si Cl, sehingga reaksinya menjadi 2ClF3. Di sininya pasti 2, nak. Di sini indeksnya itu mengikuti indeks dari halogen yang kedua. Nanti kalian bisa pelajarin lagi ya. Nah, untuk reaksi yang kelima, itu adalah reaksi pendesakan antar halogen. Ini yang sering, nak. Nomor 4 dan nomor 5 itu paling sering masuk ke soal. Ini reaksi pendesakan antar halogen. Nah, di mana halogen 1 harus lebih kuat mendesak halogen 2. Sama seperti tadi. Halogen 1 letaknya harus lebih atas dibandingkan halogen yang kedua. Tapi ini kebalikan ya, ini halogen 2-nya. Nah, seperti ini. Br2 ingin mendesak iodin untuk berikatan dengan kalium. Karena Br letaknya lebih atas dari iodin, sehingga Br dapat berikatan dengan kalium. Gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat reaksi yang ketiga, Br akan mendesak si Cl untuk berikatan dengan natrium. Namun karena Br letaknya lebih bawah dari si Cl, sehingga Br tidak dapat mendesak si Cl. Maka reaksinya tidak bisa berlangsung. Artinya untuk reaksi pendesakan halogen, gas dari halogennya itu harus lebih atas dibandingkan ini yang mau didesak. Ini yang paling sering, ini yang harus kalian ingat. Kemudian kita lanjut untuk reaksi yang berikutnya. Itu adalah reaksi dengan basa. Nah, reaksi halogen dengan basa itu akan menghasilkan oksida halogen, ditambah garam halida, ditambah air. Itu untuk si F2. Sedangkan untuk Cl2, Br2, dan I2, itu reaksinya menghasilkan garam halat, ditambah garam halida, ditambah air. Nanti kalian bisa lihat aja reaksinya ya, nak. Kemudian reaksi berikutnya itu adalah reaksi dengan non-logam atau metaloid. Ini juga jarang, bisa kalian bahas saja. Yang paling sering itu adalah reaksi nomor 4 dan 5 tadi. Itu poinnya. Nanti kalian bisa ulang lagi. Nah, logam ditambah halogen hasilnya garam halida. Ini pasti ya, nak ya. Karena tadi kita bilang halogen itu berasal dari bahasa Latin yang artinya pembentukan garam. Jadi halogen ditambah logam membentuk suatu garam halida. Nah, kita lanjut untuk kegunaannya. Nah, untuk fluorin kegunaannya yang pertama untuk pengawet kayu, campuran pasta gigi, kemudian sketsa pada kaca untuk si HF. Nah, mineralnya tadi di awal sudah saya jelaskan. Cara memperolehnya itu dengan oksidasi fluorida, karena F2 merupakan oksidator yang sangat kuat. Nah, dan paling umum sih ini, nak, yang kedua cara memperolehnya. Jadi semua halogen diperoleh dari lelehan elektrolisis lelehan garamnya. Ya, jadi semua halogen yang perlu kalian ingat itu diperoleh dari elektrolisis lelehan garamnya. Kalau tadi gas mulia diperoleh dari udara yang didestilasi fraksionasi. Nah, kalau klorin yang paling famous itu kegunaannya dia untuk pemutih pakaian. Kemudian garam dapur, pasti garam dapur juga bisa untuk mengawetkan, untuk mencairkan salju. Untuk prinsip apa mencairkan salju itu? Dengan prinsip penurunan titik beku ya. Nah, KCl juga digunakan untuk pupuk. Nah, untuk pemutih, nama senyawanya itu adalah natrium hipoklorit. Nih dia, nak. Nih, biasanya ditanya nama senyawanya, nak. Pemutih berasal dari senyawa halogen, itu senyawanya apa? NaClO, itu pemutih. Terdapatnya di alam yang paling banyak itu di dasar laut ya, berupa halit, mineral NaCl. Kemudian cara memperolehnya itu pasti dengan elektrolisis garamnya. Nah, tapi di sini, nak, si klorin ada nama tersendiri. Ini juga sering masuk di soal. Nama proses pembuatan klorin, namanya itu adalah proses Weldon atau proses Daikon. Itu yang perlu kalian ingat. Untuk proses pembentukan atau pembuatan dari klorin itu menggunakan elektrolisis lelehan garamnya. Namanya itu prosesnya Weldon dan Daikon. Itu ya. Untuk si bromin kegunaannya itu untuk obat penenang, kemudian bahan pembuat negatif film,
pemadam kebakaran. Terdapatnya di alam, tadi sudah saya jelaskan di awal. Cara memperolehnya yaitu oksida bromida dalam air laut dengan klorin. Nah, kalau iodin yang paling sering kalian dengar itu kekurangan yodium, katanya dapat membuat kita gondokan. Itu benar sekali. Nah, kalau kalian udah lihat video praktikum elektrolisis kemarin, di mana iodin juga digunakan untuk mengidentifikasi amilum. Ya, kita bisa mengidentifikasi amilum atau glukosa di dalam dengan menggunakan cairan iodin. Nah, ini seperti yang saya bilang, kekurangan iodin dapat membuat kalian gondokan. Nah, dia diperoleh dari oksidasi iodida dengan gas klorin atau reduksi iodat. Nah, jadi pembahasan kita sampai sini, saya tidak berikan contoh soal karena yang kita bahas sudah banyak. Nanti contoh soal dan pembahasan soal-soalnya akan kita bahas di bagian review. Nah, sebelum saya tutup, apakah ada yang mau bertanya? Miss, saya Miss. Iya, silakan Abdi, Abdi. Miss. Iya, Tapi agak silakan. beda sedikit, Miss. Oh, iya, boleh. Itu kalau pasta gigi kan, Miss. Kita campur garam, dicampur jeruk nipis lagi, itu bagus apa enggak, Miss? Pasta gigi dicampur garam, dicampur dengan jeruk nipis. Jeruk nipis. Nah, jadi kan pasta gigi itu fluoride ya. Ya karena itu mengandung yang Iya, Miss. namanya fluorin. Fluorin, kemudian kamu campur garam. Sebenarnya kalau garam sih, garam itu kan sifatnya menetralkan. Ya, yang kita tahu di dalam pasta gigi pasti sifatnya basa ya, Nak? Basah. Basa kan? Setiap pasta Iya, gigi, kemudian itu ada sabun, ada sampo, itu kan sifatnya basah. Nah, mungkin nggak campuran itu bisa mengurangi kualitas dari pasta gigi kamu. Saya rasa pabrik itu sudah merancang sedemikian rupa pasta gigi agar sesuai dengan kondisi yang ada di dalam gigi kalian gitu. Karena kan di dalam gigi juga ada bakteri baik. Kalau misalnya kamu campur garam, kamu campur lagi dengan asam, itu nanti bisa mengubah yang seharusnya ada di dalam campuran pasta gigi itu, saya rasa, Nak. Jadi tidak perlu lagi, kecuali kamu kehabisan pasta gigi. Misalnya kamu gosok aja gigi kamu pakai asam gitu ya. Itu kan udah mepet banget ya, karena kita kehabisan pasta gigi. Selagi udah ada pasta giginya, saya rasa tidak perlu lagi kamu campur dengan asam ataupun garam. Itu saya rasa ya, Nak, ya. Ada lagi Makasih, pertanyaan? Iya. Silakan, Nak. Ada lagi pertanyaannya. Jadi ini materi kalian akan dibahas dalam 1 tahun, 1 semester maksud saya. Jadi materi kalian di kelas 3 ini akan dibahas dalam 1 semester. Sehingga kita mainnya itu gini ya, Nak, ya, cepat pembahasannya. Jadi besok kita bahas tentang alkali dan alkali tanah. Biasanya itu saya bahas 1 pertemuan, 1 topik. 1 pertemuan tentang alkali gitu. Sekarang saya gabungkan untuk mempercepat materinya. Karena sebenarnya untuk materi dimulai dari bab 3 ini, kalian bisa membaca. Karena tidak ada hitungan. Kalian cukup teori saja. Saya sebenarnya juga kurang suka materi ini karena semuanya teori ya. Kita lebih suka untuk hitungan gitu. Jadi kalian banyak bertanya, banyak membaca, insya Allah bisa untuk materi dimulai dari bab 3 ini sampai akhir nanti gitu. Ada lagi, Nak, pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada, saya tutup. Saya ingatkan kembali untuk kalian akses psikologinya, di mana untuk kelas Faraday dan Alexa itu tentang praktikum elektrolisis ya. Untuk kelas Alpha dan Nobel itu tentang hukum Faraday. Nah, akses psikologinya, bahannya sudah saya kirim melalui WhatsApp. Kalian hanya mengakses kuis di dalam psikologi untuk menghemat kuota kalian juga. Nah, tetap berdoa, tetap semangat belajar di rumah. Ingat kalian sudah kelas 3, waktu kalian tidak lama lagi, Nak, ya. Tetap berjuang, jangan pernah berhenti belajar gitu ya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss. Iya, Nak.